Hai Indonesian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ari Widyastuti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan ini, topik pertama kita adalah time value of money atau nilai waktu dari uang. Topik ini pada dasarnya akan membahas mengenai bagaimana kita menghitung nilai dari waktu ke waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan pada berbagai alternatif, di mana alternatif yang nanti kita akan ambil dalam pengambilan keputusan seringkali mengalami atau memiliki konsep waktu yang berbeda-beda. Misalkan dalam keputusan keuangan kita mau melakukan investasi. Investasi berarti kita mengurangi kemampuan konsumsi kita pada hari ini untuk bisa mengkonsumsi lebih banyak di masa yang akan datang. Atau sebaliknya, kita meminjam. Kita memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi lebih banyak hari ini dengan konsekuensi kita mengkonsumsi lebih sedikit di masa yang akan datang karena kita harus membayar pinjaman kita. Nah, sebagai manusia yang rasional dalam memilih berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan, kita harus memilih alternatif yang paling optimal dengan cara kita melakukan analisis biaya dan manfaat. Untuk manfaat yang sama, kita pilih biaya yang paling rendah. Untuk biaya yang sama, kita pilih manfaat yang paling tinggi. Namun dalam membandingkan biaya dan manfaat tersebut akan sulit karena seringkali biaya dan manfaat itu munculnya dalam waktu yang berbeda-beda. Misalkan kita membayar uang kuliah atau kita membeli mesin, biaya munculnya sekarang akan tetapi manfaatnya munculnya di beberapa waktu yang akan datang. Nah, karena biaya dan manfaat ini munculnya berbeda-beda, kita juga harus sadar bahwa nilai uang dari waktu ke waktu itu berbeda-beda. Mungkin kita juga sadar bahwa sebagai contoh, nilai uang 5.000 sekarang dengan nilai uang 5.000 3 tahun ke belakang itu sangat berbeda. Bagaimana cara mengukur nilai uang? Salah satunya yang paling gampang adalah dengan melihat daya beli uang tersebut. Dengan 5.000 pada saat sekarang ini kita bisa mendapatkan relatif lebih sedikit dibandingkan dengan Rp5.000 yang kita belanjakan 3 tahun yang akan datang. Sehingga untuk membandingkan biaya dan manfaat dengan konsekuensi waktu yang berbeda, kita harus juga mengenali hubungan dari nilai uang dari waktu ke waktu. Selain penting untuk menyadari dampak dari waktu terhadap nilai uang, dalam pengambilan keputusan kita juga harus sadar bahwa terdapat faktor ketidakpastian di masa yang akan datang. Biaya yang kita keluarkan sekarang belum tentu mendapatkan manfaat yang kita harapkan sesuai dengan harapan kita di masa yang akan datang. Dan faktor ketidakpastian ini merupakan resiko yang harus diperhitungkan dalam pengambilan keputusan keuangan. Namun pada pertemuan pertama kita kali ini, kita akan mengabaikan faktor ketidakpastian itu dan faktor resiko ini akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Nah, oleh karena itu, setelah kita menyadari adanya hubungan antara nilai waktu dari uang dan juga nominal dari uang tersebut, kita sadar bahwa uang memiliki dua dimensi, yaitu berapa banyak dan kapan uang tersebut dikeluarkan. Nah, untuk lebih memperjelas konsep ini, saya akan bertanya kepada para pembelajar di rumah. Jika saudara memiliki kesempatan untuk memiliki uang sebesar Rp1.000.000, apakah saudara ingin memilikinya pada saat ini? Ataukah saudara memilikinya 1 tahun yang akan datang? Silakan difikirkan, apakah alternatif pertama memiliki uang 1 juta saat ini atau 1 juta di saat yang akan datang. Jadi ada 2 alternatif nih ya. Dan yang paling penting di sini sebenarnya selain jawaban saudara apakah memilih alternatif pertama yaitu uang saat ini atau alternatif kedua uang 1 tahun yang akan datang, saudara juga saya harapkan memikirkan apa alasannya karena alasannya itu yang paling penting. Oke, sekarang mungkin saudara sudah ada jawabannya ya, milih alternatif 1 atau alternatif 2. Dan apabila kita memilih alternatif 2, ini kita perlu pikirkan kembali. Disinilah kita perlu mengetahui belajar konsep nilai waktu dari uang. Untuk lebih gampangnya, saya akan memvisualisasikan mengenai masalah yang kita miliki saat ini. Alternatif pertama adalah kita mendapatkan Rp1 juta
masa sekarang, dan ini adalah alternatif pertama. Alternatif kedua, kita memiliki 1 juta rupiah. Ini tahun ke-1 dan ini tahun pertama ya. 1 tahun yang akan datang. Jika jawaban saudara adalah alternatif yang pertama, sudah benar. Karena jika nilai nominalnya sama, nilai uang pada hari ini lebih besar dibandingkan dengan nilai uang di masa yang akan datang. Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah seperti yang kita sudah bahas tadi, daya beli uang dari waktu ke waktu itu berkurang karena faktor inflasi. Alasan yang kedua adalah adanya faktor ketidakpastian. Adanya resiko bahwa nanti 1 tahun yang akan datang si pemberi uang terjadi sesuatu sehingga tidak bisa memberikan uang itu pada saudara setelah 1 tahun yang akan datang. Alasan yang ketiga adalah uang yang kita terima saat ini memiliki kesempatan untuk bertumbuh. Sehingga misalkan kita lanjutkan pada kasus yang kedua, jika saudara menginvestasikan 1 juta hari ini dengan tingkat pengembalian 10% per tahun, berapa nilai uang saudara setelah 1 tahun? Sehingga saudara menerima uang sekarang, memiliki kesempatan untuk menginvestasikannya, bagaimana uang itu akan bertumbuh. Sebelum kita membahas mengenai hal tersebut, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu beberapa terminologi dalam time value of money. Konsep yang pertama ini adalah PV atau kita sebut dengan present value. Present value adalah pada dasarnya berapa nilai segala sesuatu pada saat ini. Lalu kita juga akan memiliki istilah FV atau future value. Future value ini adalah segala nilai sesuatu di masa yang akan datang. Lalu juga karena kita membahas hubungan antara nilai uang dari waktu ke waktu, akan juga ada N, di mana N ini adalah periode. Periode ini bisa bermacam-macam. Jika kita membandingkan antara nilai uang saat ini dengan nilai uang di masa yang akan datang atau 1 tahun yang akan datang, berarti periodenya adalah 1 tahun. Tapi tidak harus 1 tahun, bisa 1 bulan atau 1 hari sekalipun, tergantung pada nanti masalah yang akan kita hadapi. Lalu juga ada I. I ini adalah tingkat suku bunga. Banyak yang menyebut I ini sebagai R atau sebagai K gitu ya, notasinya macam-macam kalau kita lihat di buku-buku keuangan. Tapi intinya I ini adalah tingkat suku bunga yang memberikan kesempatan buat uang kita untuk bertumbuh. Dan seperti yang sudah kita lihat tadi, akan lebih mudah untuk memvisualisasikan masalah yang kita miliki, kata-kata yang kita hadapi itu dalam gambar ya, sehingga nanti saya akan menggunakan timelines. Kita sebut ini adalah timelines untuk memvisualisasikan nilai atau arus kas yang timbul dari waktu ke waktu.